Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman semuanya di channel kami Easy English dengan saya sendiri Mr. Iam Khalid. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang pelajaran UN SMP Bahasa Inggris tahun 2006 dan ini adalah pertemuan yang kedua. Langsung saja kita saksikan soalnya. Di sini slide pertama. Look at the picture and complete the dialogue. This conversation is between Aziza and Maridi. Gambar ini adalah percakapan antara Aziza dengan Maridi. Hai Maridi, how are you? Hai Maridi, bagaimana kabarmu? Fine. Did you join the study tour to Bali last month? Baik-baik saja. Apakah kamu mengikuti studi tour ke Bali bulan kemarin? Sure. Tentu saja. I visited Mr. Wayan Surya. He is a bla bla bla. Saya mengunjungi Pak Wayan Surya. Beliau adalah seorang bla 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 bla. Did he make many statues? Apakah dia membuat banyak patung? Yes, and you know his work is amazing. Ya, dan tahukah kamu bahwasanya pekerjaannya beliau itu sungguh sangat mengagumkan. Nah, he is a bla bla bla. Profesinya Pak Wayan Surya adalah a sculptor. Sculptor itu pemahat. Kemudian painter. Painter itu adalah pelukis. And then curator. Curator itu yang bertugas di museum. And then next orator. Orator adalah orang yang berorasi atau ya orator ya, atau pidato. So the answer is he is a sculptor, karena di situ ada penjelasan dari pekerjaannya Pak Wayan Surya yang diucapkan oleh Maridi, yakni did he make many statues. Kemudian soal selanjutnya adalah jawabannya sculpture. Selanjutnya Ata dan Ergi. Summer has come. Musim panas telah tiba. What plans have you made for the summer bla bla bla? Apa rencana yang sudah kamu siapkan untuk musim bla 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 musim panas? Nah, kira-kira kalau musim panas ini yang ditanyakan rencana berarti rencana untuk melakukan apa ini? Ya, kita lihat ada hiking with friends in Himalayas. Mendaki gunung dengan teman-teman di pegunungan Himalaya. Jadi rencananya untuk summer course, kursus bulan musim panas juga kurang cocok. Summer school, sekolah musim panas juga kurang sesuai. Summer house kurang sesuai juga. Vacation liburan, summer vacation. Sepertinya ini cocok. What plans have you made for the summer? Apa rencana yang kamu siapkan untuk liburan musim panas? Ya, itu paling cocok. Jadi jawabannya adalah vacation day. Okay. Next, do you know much about computers? Apakah kamu cukup tahu atau tahu banyak terkait dengan komputer? They are used for all sorts of things now. Komputer ini sekarang digunakan dalam berbagai macam benda sekarang ini, such as for counting things, seperti menghitung sesuatu, ticketing, untuk mengurusi tentang tiket-tiket, and other things, dan benda-benda lain. What does the italic word mean? Yakni kata sort itu artinya apa? Nah, sort tadi artinya adalah berbagai macam jenis. Jadi di sini ada pilihan A, kinds itu jenis. Kemudian B, prices artinya adalah harga. C, sizes, ukuran-ukuran. And D, shapes, bentuk-bentuk. Ya, paling cocok adalah sorts, itu artinya adalah kinds atau jenis. Kemudian selanjutnya adalah complete the sentence based on this table. Lengkapi kalimat tersebut berdasarkan tabel di bawah ini. We have two persons, Mr. Hadi and Mr. Jack. Number of cars sold, Mr. Hadi is 18 and then Mr. Jack is 25. Pak Hadi, jumlah mobil yang terjual ada 18, sementara Pak Jack sekitar 25 mobil. Berarti Mr. Hadi sells bla 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 cars, then Mr. Jack does.
Pak Adi itu menjual mobil bla 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 lebih bla 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 daripada yang dilakukan oleh Pak Jack. Kita lihat di sini bahwasanya Pak Adi menjual mobil lebih sedikit daripada mobilnya Pak Jack. Maka di sini kita harus menggunakan perbandingan, ya, comparison, text of comparison, perbandingan yang comparative degree. Nah, kita lihat dulu di sini yang ada komparatifnya. Yang A dan B, yakni less dan little, itu bukan komparatif ya, tapi perbandingan setara. Sementara jawaban C dan D itu adalah perbandingan komparatif. Jadi paling memungkinkan adalah jawaban C dan D. Nah, di sini kita lihat bahwasanya Pak Hadi itu menjual mobil lebih sedikit daripada yang dijual oleh Pak Jack, maka lebih sedikit jawaban paling sesuai adalah fewer. Ya, kalau fewer itu lebih sedikit, kalau more lebih banyak. Jadi jawabannya adalah fewer. Mr. Hadi sells fewer cars than Mr. Jack does. Pak Hadi menjual lebih sedikit mobil daripada yang dijual oleh Pak Jack. Next, Nurma and Christine. Hi Christine. Oh, hello Nurma. Look, this suitcase is too heavy for me. Lihatlah, koper ini terlalu berat untukku. So with pleasure, dengan senang hati. Well, come on, let's lift it up together. Oke, ayo kita angkat bersama-sama. Jadi Christine, jawabannya yang paling cocok untuk melengkapi kalimatnya Christine adalah would you help me please? So look, this suitcase is too heavy for me. Would you help me please? Ya, jadi Christine ini minta tolong sama Nurma untuk bantu membawa tasnya, dan yang paling cocok untuk kalimat minta bantuan adalah A. Would you help me please? Maukah kamu membantuku? Next, ya, Faiz and Wiwit. What does Samsul plan to do after the coming semester test? Apa yang direncanakan oleh Samsul setelah ujian semester besok ini? Jadi coming semester test itu bisa juga diartikan dengan tes semester yang akan datang. Kemudian Wiwit, he bla 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 his school holiday with us. Dia ini kan karena pertanyaannya itu berbentuk future, yaitu coming semester test. What does Samsul plan to do after the coming semester test? Jadi kalimat dari pertanyaan ini mengkonotasikan tentang pertanyaan yang akan dilakukan oleh Samsul nanti, berarti adalah future. Maka di sini Wiwit menjawabnya adalah dalam bentuk future, dan future di sini dari A spend, B spends, C has spent, and then D will spend. Yang paling sesuai adalah yang D, yakni will spend, karena di situ ada auxiliary will yang menunjukkan future tense, yakni will akan. Next, complete the paragraph below. Yemin Loyola is a Mexican girl. Yemin Loyola adalah cewek dari Meksiko. Si bla 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 in Indonesia since last year. Dia telah dan sedang tinggal di Indonesia sejak tahun kemarin. She is here to study Indonesian culture in a private university in Central Java. Dia berada di sini untuk mempelajari budaya bahasa Indonesia di sebuah kampus swasta di Jawa Tengah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya si Yemin Loyola itu sudah tinggal di Indonesia dari tahun kemarin dan sekarang pun masih tinggal di Indonesia. Maka paling cocok kita di sini menggunakan tenses present perfect continuous. Jadi menunjukkan sesuatu yang sudah dimulai pada waktu dulu tapi masih berlangsung atau masih terjadi sampai hari ini. Dan present perfect continuous yang paling sesuai di kolom jawaban adalah C dan D.
Nah, di sini kita tinggal melihat subjeknya. Subjeknya yakni Yemin Loyola is a Mexican girl. Jadi Yemin Loyola di sini subjeknya hanya satu nama, dan itu singular person, nama tunggal, maka dia menggunakan atau kata gantinya adalah she. Di sini maka kita mencari auxiliary have-nya itu dalam bentuk has. Karena subjeknya adalah Yemin Loyola sama dengan she, maka menjadi has been. So she has been in Indonesia since last year. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, teacher and Sandy, did you enjoy your vacation? Apakah kamu menikmati liburanmu? Yes sir. Ya pak. I travel to Singapore. Nah, ya pak, saya pergi ke Singapura. Pak guru di sini menggunakan auxiliary did yang menunjukkan waktu bentuk past tense. Ya, did you enjoy your vacation? Ini adalah kalimat dalam bentuk past tense. Karena menggunakan did, maka jawaban dari Sandy juga harus dalam bentuk past tense. Dan past tense itu menggunakan simple past tense itu menggunakan verb 2 untuk menunjuk pada kalimatnya. Jadi kalimatnya past tense menggunakan verb 2, sehingga di sini kita bisa lihat verb 2 dari kata-kata yang tersedia ABCD itu hanya ada pada kolom B, yakni went, yang artinya pergi. Jadi kalau A go artinya go pergi, kemudian B went pergi tapi verb 2 digunakan dalam bentuk past, kemudian C will go. Will go itu adalah bentuk future, akan pergi, dan D adalah am going. Am going ini present continuous atau yang sedang bepergian sekarang. Jadi paling cocok did you enjoy your vacation adalah yes sir, I went to Singapore. Saya pergi ke Singapura menggunakan went B karena dia adalah bentuk verb 2. Oke, cukup sekian materi tentang pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan kami pada materi selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita. Dan kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan tayangan materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.